Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alsafika Akrani dengan NPM 1911021013 dari Universitas Lampung, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, beserta interpretasinya menggunakan software Stata 16. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum Ekonometrika 1 dengan dosen pengampu Ibu Asih Murwiyati, SE, ME. Langsung saja kita buka software Statanya. Nah, ini adalah tampilan dari software Stata. Untuk menjalankan perintah di Stata ini, kita dapat menggunakan komen ataupun dapat menggunakan do file. Nah, di sini saya akan menggunakan do file untuk memasukkan perintah-perintah yang nantinya akan dijalankan. Kita buka do filenya. Nah, seperti ini tampilan dari do filenya. Karena perintah-perintah yang akan dijalankan sudah saya buat sebelumnya, maka saya tinggal membuka kembali perintah-perintah tersebut. Kita cari filenya. Nah, ini merupakan perintah-perintah yang nantinya akan kita jalankan. Sebelum masuk ke perintah pengolahan data, pertama-tama kita mengetikkan perintah clear, set more of, capture log close. Nah, perintah ini digunakan untuk supaya perintah sebelumnya terhapuskan. Kita dapat memblok perintah ini dengan cara seperti ini, atau bisa diblok dari angkanya saja. Kemudian kita running, yaitu di execute. Nah, hasilnya akan muncul di sisi sebelah kiri. Nah, sisi sebelah kiri ini disebut dengan result. Kemudian kita ketikkan global data 1, D.2 garis miring praktikum stata garis miring raw data, global data 2, D.2 garis miring praktikum stata garis miring final data, global output, D.2 garis miring praktikum stata garis miring output. Perintah ini digunakan untuk memudahkan kita dalam memasukkan data. Di sini berarti data yang akan kita gunakan yaitu berada di folder praktikum stata, kemudian raw data. Perintah yang ini digunakan untuk mendapatkan hasil pengolahan data stata ini, yang sebelumnya telah kita buat terlebih dahulu. Kita execute. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita buat log filenya dengan mengetik perintah log using $output garis miring log file miniskripsi.doc, text replace. Log ini digunakan untuk menyimpan hasil pengelolaan data dengan stata dalam bentuk Word, di mana hasilnya akan tersimpan di output dengan nama file log file miniskripsi. Pemberian nama ini tergantung teman-teman ingin menyimpannya dengan nama apa. Kita running. Nah, di sini sudah terlihat ya log file type-nya yaitu text yaitu Word, dan di sini juga tercatat waktu kita dalam membuat log file yaitu 15 Desember 2021 jam 10:03. Selanjutnya adalah memasukkan data atau mengimpor data. Data yang dimasukkan ini adalah data yang kita gunakan dengan mengetik perintah import Excel using D
D-2 garis miring praktikum stata garis miring raw data garis miring mini skripsi XLSX. Kemudian garis miring 3 kali, first row, sheet 4, clear, dan browse, atau bisa diketikkan juga dengan bro. Di sini kita mengetikkan import Excel karena data yang kita masukkan ada data berbentuk Excel. Di sini juga kan ditulis XLSX yang menunjukkan bahwa file yang kita masukkan adalah file Excel. File Excel ini berada di folder praktikum stata, kemudian raw data. Dan karena data yang kita gunakan ini berada pada sheet 4, jadi kita tulis di sini sheet 4. Kita running. Nah, di sini sudah tertera hasilnya, yaitu variannya ada 5 dan observasinya ada 20. Untuk melihat datanya, kita bisa browse atau dengan mengetikkan bro. Kita execute. Nah, di sini akan muncul data yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini muncul data-data yang akan kita gunakan. Saya menggunakan data Provinsi Lampung, yaitu PDRB, pendapatan asli daerah atau PAD, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK dari tahun 2001 sampai tahun 2020. Variabel dependen atau terikat adalah PDRB, dan variabel dependennya adalah PAD, DAU, dan juga DAK. Kemudian kita close saja ini. Nah, setelah data sudah diimpor, langkah selanjutnya adalah kita save data yang telah kita impor tadi dalam bentuk stata atau DTA. Dengan mengetik save tanda petik D.2 garis miring praktikum stata garis miring raw data garis miring mini skripsi tanda petik koma replace. Kita execute. Nah, di sini berarti data sudah tersimpan dalam bentuk stata atau DTA. Kemudian kita panggil data yang telah kita simpan tersebut dengan mengetik use $data 1 garis miring mini skripsi, clear. Untuk melihatnya, kita dapat mengetikkan bro atau browse. Kita execute. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan uji regresi linier berganda. Nah, untuk melakukan uji regresi linier berganda ini, kita dapat mengetikkan perintah reg atau regress. Kemudian ketikkan variabel yang digunakan, yaitu variabel dependen atau terikat terlebih dahulu, baru variabel independen atau variabel bebasnya. Nah, pengetikan nama-nama variabel ini harus sesuai dengan data yang telah kita masukkan sebelumnya. Harus diperhatikan apakah menggunakan huruf kapital atau tidak. Kita regress. Nah, berikut ini adalah hasil dari regresinya. Seperti inilah hasil regresinya. Di sini dapat dilihat number of observation itu ada 20.
F hitungnya 75,68, probabilitas F-nya 0,0000, R square-nya 0,9342, adjusted R square-nya 0,9218. Nah, di sini juga terdapat koefisien standar error T hitung dan probabilitas T hitung dari tiap-tiap variabel independen beserta dengan konstantanya. Nah, dari hasil ini kita dapat memperoleh persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan konstanta, yaitu 12, 80, 6, 20 ditambah dengan koefisien dari X1 atau PAD-nya 0,136206 X1 dikurang 0,08639194 X2 atau DAU-nya dan ditambah dengan 0,0043676 X3 ditambah dengan error atau tingkat kesalahan. Nah, nilai konstanta sebesar 12, 80, 6, 20. Ini menyatakan bahwa jika nilai PAD, DAU, dan DAK adalah konstan atau 0, maka PDRB sebesar 12, 80, 6, 20. Nah, untuk PAD dan juga DAK itu berpengaruh positif terhadap PDRB, sedangkan DAU itu berpengaruh negatif terhadap PDRB. Ini dapat dilihat dari tanda positif maupun negatif dari tiap-tiap koefisien ini. Jadi, interpretasinya gini. Nilai koefisien regresi PAD memiliki nilai positif, yaitu sebesar 0,136205. Artinya, jika PAD mengalami kenaikan sebesar 1, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 0,136205. Ceteris paribus. Kemudian, nilai koefisien regresi DAU-nya memiliki nilai negatif, yaitu sebesar minus 0,0863194. Artinya, jika DAU mengalami kenaikan sebesar 1, maka PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,0863194. Ceteris paribus. Kemudian, nilai koefisien DAK memiliki nilai positif, yaitu sebesar 0,0043876. Artinya, jika DAK mengalami kenaikan sebesar 1, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar 0,0043876. Ceteris paribus. Dari hasil regresi ini, kita juga dapat melakukan uji hipotesis, yaitu uji T dan uji F. Nah, uji T bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Uji T ini dilakukan dengan membandingkan T tabel dengan T hitung. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan HA atau H alternatifnya ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Untuk melihat pengaruh signifikan atau tidaknya, kriterianya adalah apabila tingkat signifikasinya kurang dari 0,05, berarti variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan apabila sebaliknya, yaitu apabila tingkat signifikasinya lebih dari 0,05, berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, di sini kan dengan observasi berjumlah 20, dikurang dengan variabel bebas dan terikat, maka diperoleh T tabelnya sebesar 1,7459. Nah, di sini dapat dilihat T hitung dari PAD-nya yaitu 4,40, yang mana ini lebih besar daripada T tabel yang sebesar 1,7459.
Artinya ada pengaruh antara PAD terhadap PDRB. Kita lihat signifikannya, yaitu lebih kecil daripada 0,05, sehingga berarti ini signifikan. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap PDRB Provinsi Lampung. DAU-nya dapat kita lihat yaitu sebesar minus 1,54, di mana ini lebih kecil daripada T-tabel yang sebesar 1,7459. Berarti DAU tidak berpengaruh terhadap PDRB. Signifikannya juga lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,144, berarti tidak signifikan. Yang ini yaitu DAK-nya sebesar 0,34, yang lebih kecil daripada T-tabel, sehingga tidak terdapat pengaruh antara DAK terhadap PDRB. Signifikannya juga gitu. 0,735 ini lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak signifikan. Selanjutnya kita melakukan uji F. Uji F ini digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel, kemudian melihat nilai signifikasi F pada output hasil regresi dengan nilai signifikasi 0,05 dengan cara jika F hitung lebih dari F-tabel atau probabilitas F-nya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan secara stimulan atau bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan jika F hitungnya kurang dari F-tabel atau probabilitas F-nya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara stimulan atau bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini kan dapat dilihat nih, F hitungnya didapat 75,68, dan dengan tingkat keyakinan alfa 5%, sehingga F-tabelnya kita dapat sebesar 3,24. Maka nilai F hitungnya lebih besar daripada F-tabel, di mana 75,68 lebih besar daripada 3,24. Lalu probability F-nya juga sebesar 0,0000, di mana nilai ini lebih kecil daripada tingkat signifikasi 0,005. Hal ini berarti secara bersama-sama atau stimulan variabel bebas yang terdiri dari PAD, DAU, dan juga DAK berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Lampung. Nah, di sini juga kita bisa lihat R-square-nya yaitu sebesar 0,9342, atau jika dijadikan persen yaitu sebesar 93,42%. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU, dan juga DAK mampu menjelaskan variabel PDRB Provinsi Lampung sebesar 93,42%. Sedangkan sisanya yaitu 6,58% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan uji normalitas, di mana uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Dalam melakukan uji normalitas, kita menggunakan Shapiro-Wilk. Yang pertama yang dilakukan adalah melakukan regresi. Jadi kita execute dulu regresinya. Kemudian sebelum kita melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk ini, kita mengetikkan predik UHAT, resit. Kita execute. Kemudian kita
melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan mengetikkan SWILK-UH. Kita execute. Pada uji ini, apabila nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Dan apabila probabilitasnya kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Di sini dapat kita lihat bahwa probabilitasnya senilai 0,85362, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05. Berarti data ini terdistribusi normal. Kemudian, kita melakukan uji multikolineritas. Uji multikolineritas ini untuk menunjukkan apakah terdapat korelasi antara variabel bebas atau independennya, di mana regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel bebas. Di sini kita sebelum melakukan uji multikolineritas, kita regresi dulu. Kemudian kita uji menggunakan variance inflation factor atau VIF. Apabila nilai VIF-nya kurang dari 4, maka terjadi masalah multikolineritas. Kita execute. Nah, dapat dilihat di sini bahwa variabel DAU dan juga PAD nilainya lebih dari 4, yaitu sebesar 32,85 untuk DAU dan 27,86 untuk PAD. Sedangkan DAK-nya terbebas dari masalah multikolineritas. Untuk menyembuhkan masalah multikolineritas ini, kita akan melakukan transformasi. Di sini saya akan mentransformasi variabel PAD, yaitu pertama melakukan setting data. Data yang digunakan, yang kita gunakan adalah data tahun. Jadi diketiknya TSET tahun. Kita execute. Nah, di sini kan akan muncul ya tahunnya dari 2001 sampai 2020. Kemudian untuk melakukan first difference, kita mengetikkan gen f d PAD sama dengan d titik PAD. Kita execute. Nah, di sini sudah terlihat ya tambahan data first difference yang telah kita buat tadi. Kita hapus. Kita tampilkan dulu filenya tadi. Setelah berhasil, kita akan melakukan regresi. Setelah berhasil, kita akan melakukan regresi di mana variabel PAD-nya tadi diganti dengan first difference-nya tadi. Kita regres. Kemudian kita uji VIF-nya lagi. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nilai VIF dari DAK, DAU maupun first difference PAD-nya telah berubah, yaitu kurang dari 4. Di mana hal ini menunjukkan bahwa dalam data ini sudah terbebas dari masalah multikolineritas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas, di mana uji ini bertujuan menguji adanya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian dalam model adalah sama, maka disebut homoskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan uji Bruce-Pagan. Yang pertama dilakukan adalah meregresi dulu, kemudian di-execute, dan uji Bruce-Pagan ini dilakukan dengan mengetikkan stat head test. Kita blok, kita execute. Nah, di sini kan tertera bahwa kita menggunakan uji Bruce-Pagan.
Pengambilan keputusan menggunakan uji bersepadan ini yaitu apabila nilai probabilitas chi-square yang lebih besar daripada 0,05, maka model dalam penelitian ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Nah, di sini hasil pengujian heteroskedastisitas dengan stata 16 ini menunjukkan bahwa probabilitas chi-square-nya sebesar 0,4764, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05. Artinya, model dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Kemudian kita akan melakukan uji autokorelasi. Sama seperti uji-uji sebelumnya, kita akan meregresi terlebih dahulu sebelum melakukan uji autokorelasi. Kita regres. Dalam menguji autokorelasi ini kita menggunakan uji Bruce-Godfrey LM test. Kita dengan mengetikkan perintah stat b Godfrey, kemudian kita execute. Nah, muncul hasilnya di sini. Apabila nilai probabilitas chi-square-nya lebih besar daripada 0,05, maka model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Dan sebaliknya, apabila nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi. Di sini kita dapat lihat bahwa probabilitas chi-square-nya lebih besar daripada 0,05, yaitu sebesar 0,0527. Artinya, dalam model regresi ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Sekian video tutorial mengenai analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik beserta interpretasinya menggunakan software Stata 16. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.